temen gue ditulis sama sekolahnya dia keterima SNM di Kesos UI. Terus itu dari kesehatan sosial. Bonjour. Anjir. Halo semuanya. Hari ini gue sama teman SMA gue. Enggak sih, teman SMP, SMA, SD. Kita udah kenal dari SD. Sabira ini berprestasi waktu SD. Gila. Padahal dulu kerjain lomba gue nyontek. Kenalan dulu. Hai, gue Safira. Gue Arifah. Tahu kan? Dari jurusan apa? Kesejahteraan sosial. UI. Universitas Islam. Islam. Wow. Barakallah fi umrik Safira. Apa? Nggak tahu gue juga. Iya dong kalau itu. Kesos ini kan jarang orang yang tahu ya. Iya nggak sih? Biasa aja sih orang. Gue nggak tahu soalnya. Kalau lu nggak masuk situ gue nggak tahu. Oh ya. Wow. Lu udah tahu dari awal. Enggak. Belajarnya apa? Belajarnya in general, kalau gue ditanya Kesos belajarnya apa, belajar mensejahterakan orang lain. Ya udah gitu kan, kesejahteraan sosial yang belajar menyejahterakan orang lain. Kayak gue harus cerita apa sih di sini? Ya spesifiknya gimana kan? Orang nggak tahu mata kuliah apa yang bisa menyejahterakan orang lain gitu. Lo belajar bener-bener sampai ngitungin ekonomi masyarakat apa gimana kan? Kita tidak tahu. Jadi gue belajar, sumpah ya, gue kasih tahu kalau gue nggak expect gue bakal belajar ini semua. Tapi gue belajar banyak banget, literally kayak banyak banget, karena sih kayak gue belajar di Kesos tuh lu belajar levelnya ada 3 level: mikro, meso, makro. Jadi si mikro ini, level pertama nih mikro, ini lingkupnya tuh individu, keluarga, kelompok kecil. Nah, dulu tuh gue sempet, maksudnya gue dulu pernah dapet mata kuliah pengantar psikologi. Kalau bisa dibilang tuh sebenarnya Kesos sama psikologi tuh mirip dikit. Ada beririsan, ilmunya beririsan. Jadi gue sempet dapet pengantar psikologi dulu, kayak belajar dasar-dasar psikologi, kayak apa tadi, Psikologi pendidikan, enggak dong, teori belajar gitu. dan pembelajaran. Teori belajar doang. Oh, kalau gue pakai pembelajaran. jadi udah jurusan lu. Ya gimana? Terus apa lagi? Gue belajar cara dengerin orang tuh, maksudnya ketika gue jadi konselor gimana gitu. Dan ujiannya waktu itu role play. Jadi gue role play jadi konselor, terus ada salah satu temen gue yang jadi kliennya, dan di situ gue nggak tahu masalah si temen gue ini apa, dan pakai masalah beneran. Jadi gue demi Allah pakai masalah beneran, misalnya lu apa gitu, gue nggak tahu masalah lu apa. Tapi kan gue ujiannya tuh waktu itu bener-bener berdua doang, jadi kayak di dalam satu ruangan cuma gue, lu sama dosen-dosennya kan. Di situ gue pura-pura jadi konselor, dan di situ lu jadi klien tapi masalah lu masalah beneran. Wow. Tapi berarti ada saat dimana lu jadi si kliennya? Iya, dan pakai masalah gue beneran juga. Banyak dong. Demi Allah banyak, dan kayak seru banget, kayak pasti ada beberapa orang tuh yang begitu keluar ruangan nangis. Jadi kayak beneran kayak konselor gitu loh, walaupun di situ posisinya sebenarnya cuma kayak pura-pura, tapi di situ si teman yang jadi kliennya ini beberapa ada yang sampai kayak konseling sama profesional gitu. Wow, terus lagi belajarnya kurang lebih kayak gitu yang di level mikro nih. Terus selanjutnya tuh ada level meso. Di level meso ini lingkupnya tuh komunitas tuh bukan kayak komunitas si komunitas ini maksudnya kayak kelompok
masyarakat, misalnya kayak masyarakat selingkup RW, RT atau kelurahan. Nah, ini seru banget karena beberapa matkul mezo gue dan teman-teman gue selalu pengen mati. Karena beberapa matkul mezo ini bener-bener gue turun lapangannya beneran ke lapangan. Gue sempat turun lapangan ke SMP negeri di Depok tuh buat kayak bikin social promotion gitu, kayak bahaya merokok. Dan itu bener-bener gue harus turun ke lapangan, terus gue kayak bikin sesi gitu sama si anak-anak SMP ini, terus pakai bener-bener kayak bikin social promotion gitu, lengkap pakai pretestnya sebelum dikasih materi, terus setelah dikasih materinya pakai Penelitian dong post-test. berarti. Iya. Kerjaan gue meneliti mulu. Terus gue pernah turun lapangan ke kelurahan. Nama matkulnya adalah Jeng. PPIK. Gue lupa panjangannya apa, PPIK. Pokoknya di situ gue kayak turun kelurahan, terus gue Kayaknya kelurahan. bukan. Kaknya tuh komunitas atau demi Allah gue lupa banget, maaf Mas Bandi. Kelurahan. Terus gue di sana kayak ngobrol-ngobrol gitu sama orang-orang kelurahannya, kayak masalahnya apa. Orang kayak misalnya gue ke rumah lo, gue nanya masalah lo apa bakal dikasih tahu? Tentu tidak. Enggak lah, stranger lagi kan. Tentu tidak. Terus ya udah gue nanya-nanya lah apa gitu. Terus tetap diem aja orang kelurahannya kayak nggak apa-apa, kelurahan kita ini kok bagus, ada putus sekolah Bu. Kalau putus sekolah ada tapi sedikit, atau kalau orang-orang yang berpenghasilan di bawah rata-rata ada Bu. Nggak ada ya rata-rata di kelurahan kita. Tidak mungkin. Terus kalau masalah Mungkin lo di kelurahan di Jakarta Selatan. ya kelurahan di Depok, satu kelurahan. Kayak misalnya atau masalah sampah Bu, di sini mungkin suka banjir atau gimana? Enggak, di sini nggak ada yang banjir. Terus akhirnya gue dan teman-teman gue waktu itu kayak ya udah nyari-nyari ngobrol sama orang-orang warga-warganya gitu, sampai ketemu masalahnya apa. Ternyata masalahnya adalah anak putus sekolahnya nih lumayan banyak jumlahnya. Di situ kita harus bikin program yang kira-kira untuk menyelesaikan anak-anak putus sekolah, untuk mengurangi menyelesaikan masalah itu, untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah ini gimana caranya. Dan kita bikin lengkap sampai ke anggarannya. Thank you. By the way, gue gak tau ini loncat-loncat, tapi gue mau kasih tahu, tapi kayak belajar ke sos tuh banyak banget, literally banget. Selanjutnya ada yang terakhir nih level makro nih levelnya publik. Publik itu apa sih? Ya, negara segede itu. Nah, matkul demi Allah menurut gue matkul paling seru adalah matkul makro, tapi lumayan usahanya buat gitu. Tapi menurut gue fun aja, soalnya waktu itu gue dapet matkul makro itu ada perencanaan Wilayah kota. bukan, perencanaan PPKS tuh perencanaan dan gue lupa pokoknya di matkul itu gue belajar tentang apa ya, kayak merumuskan apa ya namanya, merumuskan kebijakan. Nah, ujiannya tuh gue milih satu wilayah gitu. Waktu itu ada 2 matkul. Yang pertama tuh ujiannya gue milih satu wilayah di Indonesia, terus kayak kita cari masalahnya apa, terus kita ya intinya merumuskan kebijakan berdasarkan data-data yang ada. Terus waktu itu kalau nggak salah gue milih tuh Karimun Jawa atau apa, karena di sana masalahnya adalah terumbu karangnya banyak yang rusak. Terus kayak kita nyari data-datanya, terus cari kira-kira stakeholdernya siapa aja di situ. Nah itu merumuskan itu. Nah yang
kemarin baru selesai matkulnya itu gue PPKS, itu gue disuruh nyari masalah lagi. Udah kerjaan gue tuh udah nyari masalah. Ya kan ingin mensejahterakan. Kalau misalkan nggak ada masalah ya berarti udah sejahtera. Gimana sih? Exactly why you Kalau misalkan tapi kalau semua orang sejahtera lu nggak kepake dong. yang mana tidak mungkin. Yang mana tidak kemarin tuh gue disuruh nyari masalah dan suruh mengadvokasikan masalah itu. Waktu itu gue kemarin Jadi kemarin gue milih masalahnya TKI ilegal. Oh iya. Ya. Oh iya tuh ada. Ya, jadi TKI ilegal. Jadi gue milih masalahnya TKI ilegal karena dari pekerja migran Indonesia yang ilegal tuh masih banyak banget. Dan kita cari kayak kenapa kok bisa masih banyak ya jumlahnya gini pokoknya cari data itu cari data terus bikin three problems adalah kayak kenapa masalah itu bisa ada, jadi penyebab masalahnya dan apa akibat Sebab. dari akibat sebab akibat deh. ya gitu Sebab masalah akibat. terus ya kita bikin lagi, merumuskan kebijakan lagi harus apa kalau misalnya kita mau mengadvokasikan masalah PMI ilegal ini. Kita misalnya harus menyasar ke mana, lembaga legislatif kah, yudikatif kah, eksekutif kah, terus Lu nggak takut gitu? bisa aja. Terus dari kan ini kan matkul ya, berarti lu buat kebijakannya sekiranya itu akan diterapkan atau emang untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut aja? Sebenarnya output dari tugas itu adalah diterapkan kalau bisa sampai bisa bikin petisi di change.org. Oh ya. Kalau bisa, cuma kemarin karena COVID-19 jadi kita nggak bisa apa ya, nggak sih sebenarnya nggak ada hubungan. Nggak, sebenarnya outputnya kalau bisa output seharusnya bisa dimasukin ke change.org, dibuat petisi. Iya, di up kita bikin public itu tugas ujiannya dari semua nyari masalah itu adalah bikin policy brief dan policy paper gitu. Berarti nih kan lu kayak buat kebijakan gitu-gitu nih belajarnya. Nah, nanti buat prospek kerjanya sendiri tuh ke arah mana sih? Apakah lu berdiri sendiri atau harus ikut ke suatu lembaga atau ke pemerintahan? Karena tadi yang gue bilang, karena dari tadi kan kayak matkul gue sebanyak itu, maksudnya selingkupnya seluas itu, jadi gue tuh sebenarnya dituntut untuk menjadi generalis. Jadi si Kesos ini dituntut untuk jadi generalis dan kayak prospek kerjanya nih, lo bisa ke apa tadi lo bilang, pemerintahan, sektor pemerintahan bisa, lo bisa kerja di mana, Kemensos, di Bappenas, di kementerian lainnya. Terus lo bisa juga kalau misalnya lo masuk maunya kerja di kantor, maunya di perusahaan, aku mau kerja di gedung tinggi. Kan kementerian juga tinggi gitu. Iya, bener juga. Itu bisa, lo bisa kerja jadi di HR, HRD, terus bisa juga masuk ke CSR, karena senior gue banyak banget yang kerja jadi CSR dan jadi HR. Terus kalau itu lo bisa jadi konselor. Jadi sebenarnya gue kuliah ini ketika lulus nanti dituntut jadi social worker. Jadi kalau di Kesos UI gue wajib magang 2 kali. Wajib magang 2 kali. Namanya praktikum 1, praktikum 2. Yang praktikum 1 itu lo wajib magang di, istilahnya kayak magang ya. Magang di panti yang punyanya instansi pemerintah, baik Dinsos, Kemensos, atau pemerintah. Tapi bebas daerah, maksudnya. Bebas di mana aja. Pokoknya di panti. Nah, di panti itu lo juga bukan cuma magangnya, lo nyari masalah lagi. Nyari masalah, terus assessment. Namanya assessment ya, bukan nyari masalah, sorry guys. Assessment. Lo assessment di sana, dicari kira-kira
di sana tuh lagi ada masalah apa, dan lo bikin program kira-kira panti tersebut butuh apa. Terus yang di praktikum 2 itu lo boleh bebas magang di mana aja, boleh di perusahaan, boleh di instansi pemerintah, di panti lagi boleh, di LSM boleh, Di rumah boleh. Menyejahterakan keluarga lu. di mana aja boleh, diserah lu di mana aja, di lembaga apa aja boleh gitu. Dan cukup sekian. Kalau ada yang mau request jurusan bisa komen di bawah. Jangan lupa follow Instagramnya Safira. Safira NRD. Follow, udah itu aja. Udah itu aja. Thank you so much for watching. Bye. Thank you, bye.